Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslinda, NIM B24060681 dari kelas A01, mahasiswi dari program studi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan politik dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan dalam multi perspektif. Pelayanan kebidanan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek medis, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan kekuasaan yang ada dalam sistem kesehatan. Evaluasi pelayanan kebidanan dari berbagai perspektif, baik dari sisi kebijakan, kekuasaan, dan politik, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberhasilan dan tantangan yang ada dalam memberikan layanan tersebut. Evaluasi pelayanan kebidanan dalam multi perspektif. Evaluasi pelayanan kebidanan dalam perspektif kebijakan. Yang pertama, kebijakan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Yang kedua, keberhasilan kebijakan kesehatan ibu dan anak. Evaluasi dalam perspektif politik. Yang pertama, dinamika politik dan dampaknya pada pelayanan kebidanan. Yang kedua, politik kesehatan dan akses pelayanan kebidanan. Evaluasi pelayanan kebidanan dalam multi perspektif. Evaluasi dalam perspektif kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan pemerintah dalam pengelolaan pelayanan kebidanan. Yang kedua, kekuasaan dalam pengaturan standar pelayanan kebidanan. Evaluasi dari perspektif praktisi kebidanan dan masyarakat. Yang pertama, perspektif praktisi kebidanan dan masyarakat. Yang kedua, perspektif masyarakat. Mutu pelayanan kebidanan meliputi: yang pertama, kompetensi teknis; kedua, keterjangkauan atau akses; ketiga, efektivitas; keempat, efisiensi; kelima, kesinambungan; keenam, keamanan; ketujuh, kenyamanan; kedelapan, informasi; kesembilan, ketepatan waktu; dan yang terakhir, kesepuluh, hubungan antar manusia. Identifikasi isu-isu mengenai permasalahan gender di masa lalu dan saat ini yang mempengaruhi profesionalitas bidan dan siklus kehidupan perempuan. Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Pada umumnya, kesenjangan ini dapat dilihat dari faktor akses, partisipasi, manfaat, dan pengambilan keputusan atau kontrol, kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keterbatasan perempuan mengambil keputusan yang menyangkut kesehatan dirinya, sifat dan perilaku keluarga yang cenderung mengutamakan laki-laki. Yang terakhir, tuntutan untuk tetap bekerja. Isu gender di masa lalu dan kini yang mempengaruhi profesionalitas bidan. Isu-isu gender di masa lalu yang mempengaruhi profesionalitas bidan yaitu: yang pertama, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan; yang kedua, ketidaksetaraan dalam pembayaran dan penghargaan. Isu-isu gender di masa kini yang mempengaruhi profesionalitas bidan. Yang pertama, diskriminasi dan beban ganda pada perempuan; kedua, kesenjangan kesempatan pendidikan dan karir; ketiga, ketimpangan penghargaan dan pembayaran. Pengaruh isu gender terhadap siklus kehidupan perempuan. Bidan memainkan peran kunci dalam mendukung kesehatan perempuan, namun bidan sendiri seringkali terhambat oleh struktur gender yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat dalam dunia kerja. Kebijakan untuk mengatasi isu gender yaitu seperti kebijakan cuti melahirkan yang lebih panjang, fasilitas kesehatan yang lebih baik untuk perempuan, dan peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan mengenai kekuasaan politik dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.